Oke, puji nama Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Saudara. Kita merasakan kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini, amin. Saya percaya kita boleh ada sampai hari ini semua karena pemeliharaan Tuhan. Dan oleh sebab itu mari kita sama-sama mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Makasih Tuhan Yesus. Di setiap langkahku, Kau pelita di setiap jalanku, dan ku tahu hidupku dalam-Mu sesuai rencana-Mu. Dalam kelam tak akan ku ragu, dalam badai tak akan ku goyah, dan ku tahu dalam kesesakan Kau peliharaku. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku. Kau hadir di setiap langkahku, Kau pelita di setiap jalanku, dan ku tahu hidupku dalam-Mu sesuai rencana-Mu. Dalam kelam tak akan ku ragu, dalam badai tak akan ku goyah, dan ku tahu dalam kesesakan Kau peliharaku. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatanku. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku. Saya untuk bagi diri bersama-sama. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan segenap hati kita. Haleluya.
Tuhan, Kaulah keselamatanku. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku. Ku berserah penuh, kami berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatanku. Ku berserah penuh, penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku. Kami bersyukur, Kau Allah yang setia. Kau tak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Ku berserah penuh dalam rencana-Mu. Inilah hidupku, ku persembahkan hanya bagi-Mu. Terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih mempunyai Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan hidup setiap kami. Sekalipun kami dalam lembah kekelaman, Tangan-Mu selalu ada buat setiap kami, menopang kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, ajar untuk setiap kami terus mengucap syukur karena begitu banyak pertolongan Tuhan yang udah kami terima, dan itu membuat kami percaya Tuhan bahwa sampai hari ini kami ada semua karena berkat Tuhan, anugerah Tuhan, dan pemeliharaan Tuhan yang besar dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, sebar kami bersatu hati, kami ingin lebih lagi meninggikan nama Tuhan, kami ingin lagi mengungkapkan ucapan syukur kami lewat puji-pujian, dan kami percaya ketika pujian dinaikkan ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan terjadi, ada pemulihan Tuhan terjadi atas hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, bertahtalah di atas setiap pujian kami siap memberikan yang terbaik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Boleh kasih salam kanan kiri, Bapak Ibu, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Mari kita bersyukur bersama-sama atas setiap kebaikan Tuhan. Yeay. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan, yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Lambaikan tangan bersama-sama, bersyukurlah kepada Tuhan, amin. Sebab Ia baik, sebab Ia baik, bawa
kasih setianya, kasih setianya. Hey, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan, dan bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat. Siap lompat bareng. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Begitu besar kasih mata hidup setiap kami, kasih setia-Mu tak pernah berkesudahan. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama dan katakan, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat. Sekali lagi ya, katakan tanganmu. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmatnya. Siap lompat. Kakiku melompat bagimu, semuanya. Sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Dengan sorak-sorai buat Tuhan Yesus, haleluya. Kita percaya bahwa kasih Allah tak berkesudahan, dan hatiku mau tetap percaya, amin. Haleluya. Lebih semangat lagi memuji Tuhan, lebih semangat meninggikan nama Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau
mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sama-sama kita katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Yeay, haleluya. boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Silakan duduk kembali, Bu Saudara. Mari kita tetap mengucap syukur dan kebaikan Tuhan atas hidup setiap kita. Makasih Bapa, terima kasih Yesus. Segala hal yang Kau perbuat dalam kehidupan kami. Setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidup.
hidupku, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur dan kami bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Sekalipun dalam lembah kekelaman kami tidak takut, sebab Kau Allah yang beserta dengan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama katakan, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Oh, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Panggil namanya Yesus. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Oh, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Oh, syukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Syukur Tuhan Yesus buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Oh, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu.
Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kalau pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk memuji, membesarkan nama Tuhan. Sebentar hamba-Mu akan menguraikan firman Tuhan, urapi dengan kuasa-Mu, supaya kebenaran firman Tuhan boleh kami sampaikan. Jemaat boleh mengerti akan rencana Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan kami. Basuh dengan kuasa darah-Mu. Ajar kepada kami semua, supaya kami boleh duduk dengan baik, mendengarkan suara Tuhan. Kalau ada roh jahat yang mengganggu kami, merampas perhatian kami tolak, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berbicara kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Semua berkatakan, amin. Tetap berdiri, hitungan ketiga kita mulai. 2, 3. Kami warga gereja Bethel Tabernakel Darah Yesus Sukabumi percaya. 1. Bahwanya ada satu Allah yang ada sejak kekal dalam 3 pribadi. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. 2. Bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan, tidak bisa salah dan berwibawa. 3. Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dilahirkan oleh perawan Maria sebagai manusia, hidup tanpa dosa, mati sebagai pengganti orang berdosa, bangkit secara tubuh, naik ke sorga, dan akan datang kembali ke bumi dalam kuasa dan kemuliaan. 4. Bahwa satu-satunya jalan keselamatan adalah melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang mendatangkan kelahiran baru. 5. Bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah yang menguduskan, yang memungkinkan orang beriman hidup kudus dengan jalan tinggal dalam diri orang beriman dan memenuhi orang percaya. 6. Bahwa gereja adalah persekutuan orang-orang yang telah dipanggil untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan dibaptiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan di dalam serta gereja, orang-orang yang percaya, berbakti, bertumbuh, dan melayani sama manusia dengan ya, luar biasa. Saya juga jauh lebih baik ya. Luar biasa. Tema kita bulan ini Thanksgiving Together. Apa itu? Bersyukur bersama. Anda suka bersyukur? Atau suka marungut-rungut? Suka ngoceh-ngoceh? Bersungut-sungut? Boleh nggak kita bersungut-sungut? Nggak boleh. Orang yang bersungut-sungut adalah orang yang tidak pernah bersyukur. Coba suami kamu seminggu dikasih kangkung terus. Bisa bersyukur nggak? Bisa nggak? Senin kangkung, Selasa kangkung, Rebo kangkung, Kemis kangkung, semua. Karena nggak bisa masak yang lain, masaknya kangkung. Tapi kangkungnya diolah. Kangkung plecing,
kangkung oseng plus combrang. Nah, beda saudara. Ya, cuma dikulup-kulup doang pasti. Apa ini? Setiap hari makanan kangkung terus. Gara-gara kangkung bisa ribut saudara, ya kan? Luar biasa. Nah, kita lihat satu ayat. Ayat yang terkenal, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kita baca bersama-sama, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur dalam segala hal. Artinya apa? Baik susah, baik senang, sakit, sehat, tetap bersyukur. Iya. Kalau kita bersyukur, Tuhan pasti tolong kita. Ya, jangan sakit sedikit, udah ngoceh-ngoceh. Sakit sedikit, tidak mau bersyukur. Tetap bersyukur. Ya, saya sempat terbaring kurang lebih hampir 3 bulan. Ya, saya sempat hopeless, tapi saya tetap bersyukur. Puji Tuhan. Ya, saya sudah mulai sehat. Ya, saya sudah keluar kota 2 kali ke Bandung waktu itu. Betul enggak? Uji coba saudara ya. Dan luar biasa kalau kita bersyukur sama Tuhan, Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Jadi salah satu kehendak Allah dalam hidup kita harus bersyukur. Kehendak Allah yang lain apa? Dibaptis itu juga bersyukur. Percaya kepada Tuhan itu juga kehendak Allah. Ya, sebab itulah yang dikehendaki di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bahasa Indonesia masuk ini. Dalam segala keadaan hendaklah kalian bersyukur. Bersyukur bukan syukur. Bukan gitu, Sur. Itu nyukurin orang lain. Betul enggak? Kalau kita punya saudara jatuh, syukur. Itu sih. Bukan kayak gitu. Ya, siapa tahu suatu saat saudara diperlakukan seperti itu. Mau enggak? Mau enggak? Enggak. Ya, kalau ada rekan kita, teman bisnis kita mulai anjlok. Ya, jangan kita syukur. Itu sih bukan kayak gitu ya. Kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan, atas hidup kita. Dia sudah menjamah saya. Dia sudah menyembuhkan saya. Sehingga sejak bulan Juni, pertengahan hingga sepi dari tantangan, apapun bentuknya. Yang penting bagaimana kita menyikapi problem-problem. Karena itu hidupnya penuh syukur dan pujian agar Tuhan senang saat kita berhimpun untuk memuji Tuhan. Dan bersyukur kepada Tuhan dalam segala situasi. Iya. Apa resepnya hidup kita bebas dari masalah? Gampang, jangan hidup. Tapi bukan berarti saya ajarin saudara bunuh diri. Salah juga saudara ya. Benar enggak? Seorang warga jemaat mengalami masalah berat. Pendeta datang berkunjung, ia menyapa jemaat dengan ucapan selamat mendapat masalah. Jemaatnya protes. Pendeta menjawab, karena di balik masalah terpendam mutiara kehidupan. Betul enggak? Anda pernah menghadapi masalah? Menghadapi sakit penyakit? Banyak persoalan? Anda bersyukur? Atau saudara ngomel-ngomel? Kalau saudara kehilangan bisa bersyukur? Bisa? Kehilangan? Hilang motor. Saya pernah ngalami itu, hilang motor. Ya, saya waktu itu ngikuti pertemuan sama Mbak Tuhan yang dilayan oleh pendeta Chung. Saya pulang isi saya bilang, Pap, motornya hilang. Puji Tuhan. Loh iya, motornya hilang. Puji Tuhan. Apa yang terjadi? Itu kebetulan bulan Desember ya. Waktu saya mengatakan demikian. Bulan depannya, Januari, saya dapat motor baru.
Luar biasa. Kenapa? Bersyukur. Jangan berarti isi sakit, mati, bersyukur. Syukur. Wah, salah dong. Seperti sebutir pasir masuk ke dalam daging tiram, lalu membentuk mutiara yang mahal. Luar biasa. Ya, Soren Kierkegaard, teolog Denmark, in suffering and loneliness, someone can be a true Christian. Artinya, dalam penderitaan, dalam kesepian, seseorang baru bisa menjadi orang Kristen yang sejati. Jadi masalah itu akan menggiring kita untuk makin dekat kepada Tuhan. Kalau semua enak, berjalan dengan mulus, ibaratnya jalan tol mulus, lempeng gitu. Bahaya enggak? Beberapa hari yang lalu terjadi kecelakaan. Puluhan orang tewas. Kenapa? Remnya blong. Nah, rem blong itu seperti kita nggak punya firman Tuhan. Remnya blong. Luar biasa. Ya. Alasan kita mengucap syukur apa? Karena Tuhan yang mengendaki. Ya. Next. Nggak tahu benar nggak itu terjemahnya. Yang kedua, tanda bahwa Roh Kudus ada di dalam hati kita. Mengucap syukur. Yang berikutnya, itu merupakan ciri-ciri orang beriman. Belum masuk poin, belum. Nah, mengucap syukur adalah ciri-ciri orang yang beriman. Kalau Anda orang beriman, rajin-rajinlah bersyukur. Mau dapat berkat sedikit, bersyukur. Dapat berkat banyak, bersyukur. Gak dapat berkat, ya tetap bersyukur. Namanya mengucap syukur dalam segala hal. Betul gak? Mengucap syukur dalam segala hal itu artinya entah situasinya buruk atau tidak, kita tetap bersyukur. Nah itu. Bisa? Anda bisa lakukan itu? Tetap bersyukur. Anak saudara nakal bisa bersyukur? Anak sopo gitu. Anak setan gitu. Jangan bilang anak setan. Nanti anaknya bilang, kalau aku anak setan, bapak, nah, mau gak? Atau ibu setan. Ya, atau gini, saudara sebagai orang tua jangan menghukum anak, dasar anak goblok, tolol, jangan, anak pinter. Biarpun, maaf anaknya bodoh, kasih dorongan, kasih support. Betul gak? Supaya apa? Anak itu jadi anak yang pintar. Amin? Ya itulah. Mengapa kita harus bersyukur? Kita masuk poin pertama. Karena iman kita bertambah. Next. Halo. Kita baca 2 Tesalonika 1 ayat 3 sampai 5. Mengapa kita harus bersyukur? Karena iman kita bertambah. Ya, iman itu harus bertambah. Iman kita itu harus bertumbuh. Kami wajib. Nah, kata wajib itu menunjukkan apa? Harus. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian. Karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Kami wajib. Ya, orang Kristen itu wajib bersyukur. Pagi-pagi bersyukur. Ya, saya dengan istri pagi-pagi bangun, ayo mam kita doa. Bersyukur sama Tuhan. Ya, bersyukur. Ada yang tadi malam nggak bisa tidur? Ada yang tidak bisa tidur? Ada? Coba angkat tangannya. Kunaon? Kenapa nggak bisa tidur? Kenapa? Lapar perutnya. Atau liur. Keboga duit. Bisa bikin orang tidak bisa tidur. Apa yang membuat orang tidak bisa tidur? Apa? Karena lo tidur siang. Tidur berjam-jam dari jam 1 sampai jam 5 ya kenyang tuh. Puting nah hese. Sarena kan begitu ya. Diatur. Saya juga siang tidur, istirahat. Ya, supaya cepat pulih. Kan begitu. Ya. Sehingga dalam jemaat Allah, kami sendiri bermegah tentang kamu.
bermegah. Bermegah artinya bangga. Ya, tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Ya, bermegah karena ketabahan. Tabah itu apa? Tawakal. Banyak orang namanya tabah. Tapi gak tabah. Ngaceleng saudara. Iya kan? Betul gak? Dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu dira. Satu bukti tentang adilnya penghakiman Allah. Yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang berderita karena kerajaan itu. Kita jadi orang Kristen mengalami penderitaan. Ingat ya, penderitaan itu salah satu trademark-nya kekristenan. Memang setiap orang yang mau ibadah kepada Tuhan Yesus akan berderita aniaya. Lambangnya aja apa? Salib. Apa artinya salib? Mati perlahan-lahan. Ya, ingat Tuhan Yesus dipukul, dicambuk, diludahi dan sebagainya. Coba bayangkan apa yang dialami oleh Yesus. Penderitaan yang hebat, saudara. Ya, penderitaan yang hebat. Ya, saya sakit ini, waduh, rasanya sakit, menderita saya. Saya kebayang waktu Tuhan Yesus badannya luka-luka dan sebagainya. Ngapain dia lakukan itu? Demi untuk menyelamatkan kita. Coba kalau Yesus gak mau berkorban, kita binasa semua. Kita meluncur ke neraka. Siapa di sini yang mau masuk neraka? Angkat tangan. Ada nggak? Daftar. Nggak ada kan? Kita semua ingin masuk surga. Tahu jalan ke surga? Tahu nggak? Percaya sama Gusti Yesus. Ya, puji Tuhan ada Jumat baru suami istri. Ya, mereka latar belakangnya agama ini sepupu kita. Tapi saya injili dia sampai dia buka hati bagi Yesus. Pak, Bapak udah pergi ke gereja mana aja? Dia cerita. Udah ke sana. Terus, kenapa Bapak ke sini? Saya lebih seret ibadah di sini. Puji Tuhan. Ya, makanya kalau ada jiwa baru, jemaat baru. Kita sebagai hamba Tuhan, sebagai orang-orang beriman, kita harus respon. Betul gak? Respon. Ya, kita harus komunikatif. Jangan orang datang diantepin. Siapa sih kamu? Bukan. Saya orangnya seperti itu. Saya juga ajar teman-teman saya yang masih muda. Ya, coba belajar komunikatif. Kalau ditanya kan senang. Kamu dari mana? Apa pekerjaanmu? Apa kesulitanmu? Betul gak? Senang saudara. Terus kita doakan. Pasti adem ayem, kan begitu. Ya. Nah, kita lihat bahasa Indonesia masa kini, saudara kami selalu wajib mengucap terima kasih kepada Allah. Nah, bersyukur itu artinya berterima kasih. Kita sakit, kita dijamah Tuhan, kita disembuhkan oleh Tuhan. Apa kata-kata kita? Terima kasih Tuhan. Ya, mengucap syukur itu artinya berterima kasih. Sama seperti seorang dikasih sesuatu. Udah dikasih ngomong apa? Terima kasih. Kalau dia dikasih-kasih, gak ngomong terima kasih, lain kali mau ngasih lagi gak? Mau gak? Enggak. Nah, sama kita dengan Tuhan. Kalau kita dapat pertolongan dari Tuhan, apapun yang terjadi dalam itu, kita tetap berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Ya, kita masih menghirup udara segar. Kan banyak orang, saya gak perlu Tuhan. Apa? Gak perlu Tuhan? Nafasmu itu dari mana? Ya, selalu saya tanya, nafasmu itu dari mana? Bilang kita gak perlu Tuhan. Sombong amat. Betul gak? Coba kalau udah di rumah sakit. Ya, kita kan itu, hisap oksigen. Coba sekali hisap, keceng, noceng, saceng, siceng, goceng. Berapa ceng itu? Benar gak? Kepikiran gak sama saudara? Makanya bersyukur, ya, syukur. Jangan bilang syukur. Jangan, ya.
Itulah sebabnya mengapa kami berbicara tentang kalian setiap kali kami mengunjungi jemaat-jemaat Allah. Dengan bangga, wah bangga, ya, dengan bangga. Kami menceritakan bagaimana kalian tetap teguh percaya kepada Kristus di dalam penganiayaan dan penderitaan yang kami alami. Dan disinilah nyata betapa adilnya penghakiman Allah. Kalian sudah memberitakan karena dunia baru Allah. Dan karena itu kalian akan dianggap layak untuk masuk ke dalamnya. Enggak apa-apa sekarang kita mengalami penderitaan. Karena penderitaan yang sekarang ini tidak sebanding. Karena ada ayatnya. Tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima. Wah, kalau kita udah masuk surga, senangnya bukan main. Betul enggak? Penderitaan yang sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, makanya kalau baru sakit sedikit, jangan jerengesan. Betul gak? Kita tetap maju. Ya, oke, kita lihat poin kedua. Mengapa? Karena kita belajar hukum-hukum Tuhan. Kita bersyukur karena kita sudah belajar hukum. Kita baca Mazmur 119 ayat 6 dan 7. Maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintahmu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Aku tidak akan mendapat malu apabila mengamati segala perintahmu. Aku akan bersyukur. Banyak sekali kata-kata di Alkitab, di Mazmur, di Amsal, dan surat-surat kata bersyukur. Banyak sekali. Kenapa saudara? Artinya orang Kristen setiap hari harus bersyukur. Ya, mungkin makan sama tahu tempe doang, sama ikan asin, tetap bersyukur. Ya, emangnya saudara pikir saya itu makanannya aneh-aneh? Enggak, sayur saya dikulup aja. Nah, nanti di akhir acara ini, ya, ada satu bapak yang korban jual sayuran. Nanti Anda bisa beli. Ada apa? Terong, wow. Terong dipotong-potong, dimasak, lalu bikin terong balado. Wah, enak saudara. Betul nggak? Apalagi jagung dikupas, terus dipotong-potong. Jadi apa? Bregedel. Bregedel kan? Tapi ada loh, dulu pegawai kita, maaf ya, orang Batak, gak bisa ngomong bregedel. Wah, enak bregedelnya. Aduh. Apalagi? Wortel, cabai, wah lengkap lah. Caisim dikulup aja. Atau dicah pakai bawang putih, udah beres. Gak usah macam-macam saudara. Ya, saya di rumah juga gitu, tanya Ibu Gembala. Saya nggak rewel soal makan. Ya, yang penting halal. Kan ada itu, dijual kerupuk babi. Halal. Kok aneh sih kerupuk babi tapi halal. Kenapa? Karena digorengnya pakai minyak. Aduh, luar biasa. Ya, aku akan bersyukur padamu karena dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Jujur. Orang dunia bilang jujur hancur. Betul nggak? Jujur hancur. Ya. Puji Tuhan selama kurang lebih 10 hari, bahkan 11 pemerintahan Pak Prabowo. Ya. Banyak orang-orang yang nyinyir, sekarang sudah ketahuan semua. Kontennya Fufu Fafa, kontennya siapa sudah? Siapa punya? Udah ketangkep, siapa? Padahal dia omongnya paling vokal. Langsung ditewak. Ya, hakim yang terima suap. Aduh, tiap kali disuapin saudara. Disuapin bukan pakai nasi, disuap pakai duit. Dolar,
Ada emas 51 kilogram, jeung naon ya. Waktu kita meninggal bawa nggak emasnya? Buat siapa emasnya? Buat siapa? Ya buat keluarganya. Iya tuh. Ada orang yang jadi korban disiram air keras. Ya kemarin Willy cerita, wah dapat uang 1 M berapa itu? Berapa? 1,5 M. Dapat uang dibagi-bagi, saudara. Ya ngamuk lah donaturnya. Aduh uang tuh manis ya. Di satu sisi uang bisa jadi teman, uang bisa jadi musuh. Betul nggak? Contohnya, pinjam uang, nggak dikasih. Apa yang jadi? Ngamuk, bukan ngamuk lagi, ngamuk. Betul nggak? Tapi kalau dikasih, oh jadi sahabat. Tapi masalahnya di sini ada orang pinjam uang tapi susah untuk ngembaliin. Ya kan? Kan saya pernah cerita sama saudara, ada seorang ibu ngancam-ngancam saya. Kalau om nggak ngasih pinjam duit, saya mau bunuh diri. Silakan, saya pengen tahu kamu udah kojor, saya bilang. Berani nggak? Berani nggak? Nggak berani, cuma ngancam doang. Ya, kenapa banyak orang bunuh diri? Karena nggak takut sama Tuhan. Kenapa banyak orang bunuh diri? Karena dia tidak tahu apa yang terjadi sesudah mati. Ya, bahkan ada anak pendeta bunuh diri. Bingung saya, gimana cara mendidiknya. Betul nggak? Kita jangan main-main dengan hidup itu. Hidup itu singkat, hidup itu hanya sekali. Justru karena sekali kita harus berhati-hati. Ya, masa muda kaya raya. Udah tua, senang-senang, mati masuk surga. Apa kayak gitu saudara? Enggak juga, bukan kayak gitu. Jika aku memperhatikan semua perintahmu, maka aku tak akan dipermalukan. Bila aku mempelajari keputusanmu yang adil, aku memuji engkau dengan setulus hati. Ya, tulus, ya jujur. Cari orang jujur itu susah sekarang. Makanan apa yang paling jujur? Cucur. Ya, makanan yang paling jujur itu cucur. Bawa cucur Pak? Bawa cucur enggak? Bawa ya, nah, beli tuh. Makan yang banyak cucur, nanti jadi orang jujur, amin. Yang ketiga, mengapa kita bersyukur? Karena ia baik. Nah tadi udah dinyanyikannya. Mazmur 107, ayat 1 dan 2. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bukan baik saja, sangat baik. Katakan dengan jempolmu, sangat baik. Sangat baik. Jempol itu sangat baik. Pinter kamu, sangat baik. Bersyukurlah pada Tuhan sebab Dia sangat baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Apa itu kasih setia? Kemurahan. Kita bisa hidup sampai hari ini itu adalah kemurahan dari Tuhan. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan. Yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan. Ditebus. Apa artinya ditebus? Ditebus itu artinya didapatkan kembali. Kita dulu orang berdosa, kita terhilang, ya, kita jadi hamba dosa, hambanya setan, tapi kita ditebus. Ditebus dengan apa? Darahnya. Biar itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebus dari kuasa yang menyesatkan. Apa yang membuat orang jadi sesek? Menyesatkan. Apa? Sakit penyakit. Teboga duit juga nyesek saudara. Ya, lihat istri pisebele nyesek. Lihat suami nggak takut Tuhan nyesek. Betul nggak? Punya usaha nggak berkembang, sesek kita. Loba utang, kita juga apa? Sesek. Betul nggak? Makanya kita belajar apa? Bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kasih setianya kekal abadi. Katakanlah itu berulang-ulang. Ya, bahasa Indonesia. Katakanlah itu berulang-ulang.
Hai kamu yang sudah diselamatkan dari kesusahan. Kita bersyukur karena dia sudah menebus kita. Kita bersyukur karena apa? Karena dia sudah menyelamatkan kita. Amin. Sebelum saudara dan saya mengenal Yesus, kita itu mengerti atau tidak, kita sedang meluncur ke neraka. Betul enggak? Alasan kita bersyukur karena Tuhan itu baik. Dan bukan sekedar baik, tapi dia sangat baik. Katakan sangat baik. Ya, dan kasih setianya untuk atau kemurahannya sangat baik. Dan bukan itu saja, bahkan dia sudah menebus kita. Dan menyelamatkan kita. Ya, ini alasan kita bersyukur. Karena Tuhan itu baik. Ya, makanya kalau saudara ya baru pilek-pilek sedikit, kenapa enggak ke gereja? Saya ini belum 100% sembuh, tapi saya berusaha untuk ibadah. Ya, saya awali ibadah itu bulan Juli. Ya, Juli, Agustus, September, Oktober, November, sudah 5 bulan. Waktu saya berbaring sakit, praktis, saya tidak bisa kemana-mana. Termasuk isi saya, tidak kemana-mana. Bahkan anak saya Lucky, 3 bulan dia di rumah. Ya, dia 3 bulan di rumah. Sampai Rafa itu bilang, kenapa ya papi sama mami kok enggak dikirain pisah saudara. Benar, itu anak umur berapa ya? 6 tahun itu sudah punya pikiran saya gitu. Bukan, opa lagi sakit. Opa lagi sakit. Kalau suami sakit itu ujian buat siapa? Istri. Kalau orang tua sakit ujian bagi siapa? Anak. Orang tua bisa urus anak sampai 10, sampai 15, giliran orang tua sakit. Ada yang ngurus? Nggak ada. Kecida itu namanya. Kacida, tahu nggak kacida? Kebangetan. Ya, jadi itu memang itu ujiannya. Ya, kalau suami sakit, ujian bagi. Kalau istri sakit, ujian bagi suami. Kalau orang tua sakit, ujian bagi anak. Kalau mertua sakit, ujian bagi. Nah itu, betul gak? Kita hormat kepada orang, hormatilah orang tuamu. Kata orang tua di sini bukan orang tua sendiri secara kandung, termasuk mitoha. Amin? Karena ada banyak orang. Sama anaknya seneng, sama mitohanya teresep. Bahkan musuhin. Salah saudara. Ya, saudara-saudara yang sudah menikah, jadi menantu, tetap kita harus respect. Mungkin orang tua kita pendidikannya rendah, gak tinggi, tapi tetap kita harus respect. Betul gak? Kalau orang Tionghoa hari apa? Imlek kan selalu gini. Five. Ini jari ini menunjukkan orang tua. Menunjukkan orang tua. Iya. Artinya kita harus hormat sama orang tua. Kita harus respect sama orang tua. Kan ada orang nggak respect sama orang tua. Ya, ada satu cerita orang tuanya digendong dibawa ke hutan. Digendong dibawa ke hutan. Ceritanya mau ditaruh di tengah hutan. Mau dimakan singa kayak makan macan kayak sebelum teing. Waktu anak itu mau ninggalin ibunya pesan gini, nak, tadi aku sudah patah-patahin dahan waktu kamu berjalan ke sini. Supaya kamu gak lupa pulangnya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Gak jadi. Mungkin dia kerasa ya. Banyak hari-hari ini anak buang orang tuanya. Kenapa? Udah pikun, apalagi stroke, udah gak bisa jalan. Bahkan ada juga istri ninggalin suaminya. Kenapa? Karena sakit. Betul gak? Ada kan cerita itu? Anak suaminya lagi stroke, istrinya ribut pengen luar negeri. Emangnya kerja di luar negeri enak? Enak gak? Gak enak. Kemarin Willy cerita itu. Bagaimana ada orang Indonesia, itu orang mana? Orang Aceh ya. Sampai kabur saudara, kabur. Gajinya gede,
tapi kerjanya setengah mampus. Berapa jam? 12 jam. Mau? Gaji gede tapi kerjanya 12 jam. Mampus. Betul gak? Kalau di Indonesia kan anak, santai. Ya, ada satu perawat yang ngurus saya setiap hari. Sekarang dia dinaikkan jadi kepala ruangan. Biasanya kan dia dinasnya sore sampai malam. Sekarang dinasnya pagi. Kamu kerja dari jam berapa? Dari pagi. Siang udah pulang. Terus ngapain kamu pulang? Tidur. Bisa tidur, saudara. Wah, puji Tuhan. Sore balik lagi ke rumah sakit, manasin alat, terus jam 8 dia ke rumah. Ya itu, ada peningkatan. Ngapain jauh-jauh sampai ke Amerika? Kan banyak itu. Ya, suaminya ke Amerika, kerja di Amerika, menang duit loba, kirim ke Indonesia. Hanya apa yang jadi? Pemajikannya kawin deui. Nyesek, saudara. Ini ada satu ibu juga begitu. Ya, waktu itu saya ceritakan di ibadah komisi pria. Ada satu ibu, dia kerja di luar negeri, jadi TKW. Apa dia jadi? Setiap bulan dia kirim. Mana bangunannya? Dia foto. Padahal bukan bangunan yang dia bangun. Rumah tetangga di foto. Begitu bulan jadi, ada bangunannya? Enggak ada. Kecewa gak? Kecewa. Gak taunya si cowoknya kawin di. Nah, kumaha tuh. Luar biasa itu, ya, menyesakkan. Oke. Satu poin lagi ya. Karena Tuhan Yesus telah menyembuhkan penyakit kita. Lukas 17. Ya, kemarin sempat dibahas sama Pak Willy. Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus menyusul perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika masuk satu desa, datanglah 10 orang kusta. Berapa? 10. 10 itu angka genap. 10 itu angka yang pasti. 5 tambah 5, 10. Ya. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihani kami. Apa orang kusta bilang gini, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Apa begitu? Yesus, Guru, kasihani kami. Apa begitu? Ada kalanya kita berdoa, berteriak-teriak sama Tuhan. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Apa itu tahir? Sembuh. Wah, luar biasa. Jadi mereka datang ke Tuhan Yesus, mereka datang dengan iman. Sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi. Maksudnya apa? Mereka harus melihatkan diri kepada imam dan mempersembahkan korban. Ya, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, apa yang? Kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur. Orang itu adalah orang Samaria. Bukan orang Ibrani, bukan orang Israel, tapi orang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semua yang telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Artinya apa? Kalau kita sakit, kita bermasalah, kita punya persoalan, kita ditolong oleh Tuhan. Jangan lupa kita bersyukur. Ya, tidakkah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Artinya kalau kita datang kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita diselamatkan. Amin. Sakit kita disembuhkan. Amin. Saya yakin bulan November ini saya sembuh sempurna. Doakan terus, ya. Coba kita lihat beberapa tahapan. Mereka bisa mengalami mujizat dari kesembuhan. Kenapa? Yang pertama, next. Bukan sebelumnya. Sebelumnya.
Bagaimana mereka bisa alami mujizat? Satu, datang kepada Tuhan Yesus. Nggak ada ya? Datang kepada Tuhan Yesus. Ingin sembuh, persoalanmu bisa diselesaikan oleh Tuhan, kita harus datang kepada Tuhan Yesus. Bukan cari dukun. Siapa di sini yang masih ribut neangan dukun? Ada nggak? Nggak ada ya, itu kebencian bagi Tuhan. Yang kedua, berteriak kepada Tuhan. Berteriak. Ya. Yang ketiga, belajar taat apa yang diperintahkan Tuhan. Perlihatkan dirimu kepada imam. Next. No. Oh, berarti kurang ya. Mereka beriman dan sembuh. Luar biasa. Ya, 10 orang kusta itu disuruh pergi nemuin imam dan luar biasa. Mereka disembuhkan. Tersungkur dan mengucap syukur. Tersungkur itu artinya apa? Nyungsep, saudara. Nyungsep, bersyukur. Kepalanya itu nempel ke tanah, itu bersyukur. Coba lihat orang-orang muslim. Sebayang, kepalanya kan nempel. Karena seringnya nempel, kepalanya jadi hitam-hitam kan. Ya itu saking banyak tersungkur. Dapat pertolongan Tuhan, kita harus tetap bersyukur. Hanya iman yang bisa menyembuhkan dan menyelamatkan orang sakit. Apa itu? Ciri-ciri orang sakit kusta. Imamat 13, ini yang terakhir ya. Orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik. Cabik-cabik itu apa? Robek-robek. Ada di sini yang pakai celana sobek? Ada? Atau bajunya sobek? Atau sengaja disobekin? Rambutnya terurai dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil bersyukur. Najis gitu. Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis. Ia harus tinggal terasing di luar perkemahan. Itulah tempat kediamannya. Ya. Jadi ciri orang kesat pakainya cabik, koyak-koyak. Ada di sini yang pakai celana yang sobek? Ada? Ada enggak? Kalau dulu kita beli celana sobek, apa ini sobek nih? Bolong nih. Protes. Kalau sekarang? Sengaja disobek. Nah, orang yang sakit kusta itu celananya sobek. Jadi kalau saudara celananya sobek, roknya sobek, berarti saudara sakit. Ada yang jawab ya. Rambutnya tidak terurai. Ada di sini yang enggak sisiran, mau ke gereja, cakak-cakakan rambutnya. Mukanya harus tutupi sekarang. Kalau sekarang kan pakai masker, tutup. Kenapa ditutupin? Malu. Sambil teriak-teriak, najis. Gitu. Itu orang sakit kusta. Ya, luar biasa. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Kita menyanyikan satu pujian. Bersyukur. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kita beri sama-sama. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau
seperti kasih-Mu. Bersyukur, Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. kasih Allah. Aku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Tugas perjamuan ke depan. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. angkat mustimu. Ya, siap-siap angkat mustimu. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Pagi hari ini kami boleh belajar akan firman Tuhan. Supaya kami sebagai umat-Mu bersyukur dalam situasi dan kondisi apapun. Baik waktu senang, waktu susah, waktu sakit, sehat. Ada berkat atau tidak, kami tetap bersyukur. Karena bersyukur merupakan salah satu kunci untuk memperoleh berkat daripada Tuhan dan pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Tuhan sucikan kami, kuduskan kami. Supaya kami boleh menjadi seperti Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Angkat rotimu atau setimu. Dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Sesudah itu dia mengucap syukur atasnya, mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan. Bukankah roti yang kita bacakan dalam persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Amin. Kita makan dalam nama Tuhan. Angkat cawanmu. Cawan ini melambangkan darah Yesus. Kalau ada di antara kita yang sakit, makan dengan iman, minum dengan iman. Saudara akan sembuh. Amin.
Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya menjadi peringatan aku. Bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur dalam persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Kita menyanyikan satu pujian. Aku memuji kebesaran-Mu. Mari nyatakan kita di hadapan Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini kami diingatkan kembali Tuhan. Bagaimana seharusnya kami bersyukur dalam setiap kehidupan kami. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itu menjadi kehendak Allah dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami bisa bersyukur karena ada anugerah Allah yang menaungi hidup kami. Kami bisa bersyukur karena Engkau baik. Kami bisa bersyukur karena Engkau memberikan iman kepada kami. Kami bersyukur Tuhan karena kami boleh percaya kepada Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Kami boleh bersyukur karena sakit penyakit kami disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dibebaskan dalam nama Yesus. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Apapun pergumulan kami Tuhan, kami percaya Engkau selalu ada di setiap musim hidup kami. Bahkan kami percaya Tuhan tidak ada lembah kekelaman yang kami lewati tanpa Engkau Tuhan. Engkau ada dan selalu ada buat setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Gembala yang telah menyampaikan firman Tuhan, pakai lebih dahsyat lagi. Dan berikan kekuatan yang sempurna daripada Tuhan. Kesembuhan yang sempurna daripada Tuhan. Berkati juga setiap kami Tuhan yang datang dengan segala pergumulan. Kami membawa kemenangan. Ketika kami bersyukur di situ ada jawaban. Ketika kami bersyukur di situ ada mujizat. Ketika kami bersyukur di situ ada pertolongan Tuhan bagi setiap kami. Ketika kami bersyukur di situ Allah sediakan berkat bagi setiap kami. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Berikan kepada kami hati yang penuh dengan sukacita. Dengan penuh ucapan syukur untuk memberikan yang terbaik. Karena kami percaya ketika kami memberi, kami tidak akan berkekurangan. Tapi Tuhan sanggup melimpahkan berkat-Mu bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara. Oke, kita akan memberikan persembahan.
kepada petugas kolektan dipersilakan untuk maju ke depan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akhiri pertemuan kita menyanyikan pujian yang terakhir. Namanya
Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan sudah pimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai padanya. Berkati worship leader, berkati singer, pemain musik, multimedia, lighting, kolektan, pelayan berjalan kudus. Bahkan kami semua yang hadir, kuatkan kami dan teguhkan kami. Tuhan berkati Bapak Gugum yang boleh hadir dalam kebaktian. Kami berdoa untuk istri yang sakit, Kau jamah sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kegiatan sepekan, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, bahkan hari Minggu yang datang, kami serahkan dalam tamu bila Tuhan hadir, Roh Kudus hadir, memberkati setiap kegiatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan pulang, Tuhan sertai kami. Naik apapun, kami boleh tiba sampai di rumah dengan selamat. Terima kasih Bapa. Berkati Bapak Sebua yang sudah berkorban untuk sayur-sayuran yang akan dijual di gereja ini. Biarlah Tuhan juga akan balas dengan berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa. Tadakan tanganmu, terima berkat kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya segala berkat, baik berkat jasmani, berkat rohani dan berkat materi, berkat ini datang dari Allah Bapa, kasih sayang kepada Tuhan Yesus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.